Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Wanda Arianti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan pembuatan keyakinan kelas sebagai wujud aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, luar biasa. Sehat ya hari ini ya. Walaupun sudah siang tapi masih tetap semangat ya. Ya, Bu. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Kemudian hari ini berangkat semua nggak nak? Hari ini? Enggak. Ada beberapa yang nggak berangkat seperti itu ya? Ya. Oke, nggak apa-apa. Semoga di esok hari bisa lebih aktif lagi ya siswa ini supaya bisa berangkat semua. Kemudian hari ini Ibu tujuan masuk ke kelas ini adalah untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Kalian udah tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu nggak kira-kira keyakinan kelas itu apa? Yang Boleh Rizky silakan. keyakinan kelas itu seperti kesepakatan kelas. Oh iya betul sekali ya Aziz ya, bahwa keyakinan kelas itu seperti kesepakatan kelas. Kira-kira beda nggak antara keyakinan kelas sama peraturan kelas? Beda. Apa kira-kira bedanya nanti? Kalau peraturan itu satu orang Bu, yang membuat. Yang membuat hanya satu orang. Terus Kalau keyakinan semua Bu. semua boleh kasih aplaus untuk Aziz. Ya bagus ya bahwa biasanya peraturan itu kan hanya dibuat oleh satu pihak saja, sedangkan keyakinan kelas itu ya dibuat oleh semua warga yang ada di kelas ini. Dalam hal ini ya kelas 13 ini ya. Jadi semua anak yang ada di sini, semua murid yang ada di kelas ini berhak untuk memberikan masukan yang terkait dengan keyakinan kelas yang akan dibuat. Nah biasanya keyakinan kelas itu sifatnya itu kata-katanya adalah universal secara umum. Kemudian kata-katanya juga sederhana, ya sederhana, tidak terlalu panjang. Beda kan ya kalau sama peraturan kelas, peraturan sekolah itu kan biasanya ada kata-kata apa? Ada dilarang, misalnya ya. Banyak nggak kalian yang mengikuti? Siapa? Dilarang apa nak? Dilarang merokok, dilarang apa lagi? Sampah. Membuang sampah sembarangan. Dilarang buang sampah sembarangan. Nah, beda halnya dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu biasanya berupa kalimat-kalimat yang Positif. seperti itu. Jadi kita akan merubah sebuah paradigma dari adanya peraturan sekolah ke keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini harapannya bisa kita sepakati bersama-sama, kemudian kita jalankan di dalam kelas ini dan kita taati, ya. Jadi nggak cuma dibuat-buat aja, tetapi benar-benar kita sepakati, kita taati dan kita lakukan supaya tercipta suatu lingkungan yang kondusif. Pengen nggak kelasnya ada di lingkungan yang kondusif? Pengen lingkungan yang bersih dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu minta tolong ya sama kalian untuk di depan ya ada sebuah kelas impian dan di sampingnya ada keyakinan kelas yang akan nantinya kita buat. Sebelum kita membuat sebuah keyakinan kelas, kita terlebih dahulu menuliskan impian dari masing-masing diri kalian. Kalian bisa menuliskan satu impian saja ya di dalam sticky notes ini. Boleh tulis namanya dan kemudian impiannya apa sih? Ya, nanti kita jabarkan bareng-bareng ke dalam keyakinan kelas tersebut. Bisa kita tolong bagiin kita sebelah ya. Ditulis namanya dulu ya.
Ibu kasih waktu berapa menit ya? Atau berapa jam? Detik 10 menit. 10 menit kelamaan lah. 5. Kira sekitar 2 menit saja. Satu aja impian kelas yang kalian inginkan. Tidak panas dong. Musim panas. Ya. Apa? Boleh namanya, Bu? Oh iya. Nama Angel. Singkat. Tulis namanya, impian saya itu apa sih? Ya. Sudah nak, silakan untuk menempel jawabannya ya. Atau impian dari kelas yang dimau itu seperti apa? Semua menuliskan harapannya? Sudah. Sudah ya. Makasih ya bagi yang menuliskan harapannya mengenai kelas impiannya. Sekarang Ibu coba bacakan ya. Yang lain harap untuk tenang. Yang pertama nih, Aziz itu pengen kelas yang bersih. Kemudian Amel, kelasnya pengen yang wangi. Dia cinta akan hal-hal yang wangi seperti itu ya. Kemudian Fani, saya ingin kelas yang bersih dan tenang. Gak suka hal-hal yang gaduh ya berarti Fani ya. Kemudian Siska, kelas yang damai dan menjaga ucapan. Boleh ya. Hasna, kelas yang solid. Ibu minta pendapatnya Hasna dong. Kelas yang solid itu yang seperti apa sih Hasna? Apa-apa baru-baru. Siapa lagi? Kompak ya, dalam kegiatan apapun itu harus kompak. Itu pengennya Hasna seperti itu. Terima kasih Hasna untuk pendapatnya ya. Sakim, menjadi kelas yang tertib dan menaati peraturan yang ada. Bagus ya Sakim ya. Kemudian kalau Deka masih sama sih ya kayak Hasna, yaitu kelas yang solid. Kemudian Angel, impian saya kelas yang tidak panas. Beli AC ya, beli AC. Kemudian Fadila, kelas yang tenang, ya. Kemudian Aditya, wifi-nya lancar, kita bisa mengakses mata pelajaran ataupun game mungkin ya bagaimana, ya. Kemudian Aldi, betul nih, bahwa tidak ada bullying. Tidak ada bullying ataupun seperti tema proyek kita kemarin ya,
tidak ada saling untuk mengejek ataupun menghasut dan lain sebagainya. Kemudian Rahel, kelasnya pengen yang nyaman. Yurma, ini kelas yang rukun. Kemudian Cinta, kelas yang bersih dan juga anak-anaknya rajin. Novita, banyak banget ini Novita. Novita, yang rapi, bersih, kondusif, patuh pada aturan atau ketentuan yang ada. Banyak pengennya Novita ya. Marisa, kelas yang nyaman, bersih. Kemudian Ahmad Zainul, kelas yang tidak berisik, ya. Kemudian bagus sama kayak Nenek Angel, kelas yang wangi. Kalian suka sama wanginya? Amel tadi ya. Kemudian rata-rata tidak berisik, bersih, nyaman, aman, ya, damai, tentram. Kemudian Suci, kelas yang bersih dan nyaman. Kemudian bersih dan solid, nyaman dan tentram. Ega apa nih enggak? Kelas yang kompak dan juga sejahtera, ya. Boleh kasih tadi Ibu sudah mendengar dari Hasna, kemudian dari Ega dan dari semua anak di kelas ini bahwa kalian sudah menuliskan harapan-harapan ataupun impian kalian terkait dengan kelas impian kalian itu yang seperti apa. Kata-kata tadi pada ngungkapin bagaimana? Bersih, satu lagi, wangi, nyaman, wangi, dan lain sebagainya. Itu Ibu minta tolong deh sama si Siska ya. Silakan Siska, Ibu minta tolong untuk ke depan. Kita sama-sama membuat suatu apa ya, keyakinan kelas yang berhubungan dengan yang sudah kalian tulis. Ya Siska, boleh pakai spidol yang itu atau spidol yang warna hitam ini. Ya. Nah, ini kan keinginan dari kalian, ya. Berarti kita akumulasikan saja bahwa apa yang kalian tulis itu adalah sesuatu yang kalian inginkan, ya. Kayak misalkan tadi kelasnya itu harus bersih. Berarti kira-kira kalimat positif untuk kalimat keyakinan kelasnya apa, Nak? Menjaga kebersihan kelas. Silakan Ibu boleh minta tolong untuk Siska. Tulis yang pertama keyakinan kelasnya apa tadi? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas, ya. Yang pertama menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Terima kasih Siska. Kemudian Siska bisa ada di situ ya. Ketika Ibu bacakan nih, ingin kelas yang rukun. Berarti kita harus ngapain Nak kira-kira? Kompak. Harus saling apa kira-kira? Saling menghargai. Boleh ditulis Nak yang kedua. Saling menghargai. Saling menghargai. Nah, kita lanjut ya untuk menciptakan suatu suatu hal yang disiplin di kelas ini ataupun suatu budaya disiplin di kelas ini. Kira-kira kita harus ngapain lagi Nak? Kalau pagi harus disiplin ataupun harus datang Iya, kalau misalkan kita datang tepat waktu otomatis tidak akan mengganggu segala aktivitas kita ataupun aktivitas belajar kita. Jadi boleh disepakati ya bahwa keyakinan kelas yang ketiga adalah tentang disiplin waktu. Ya, boleh silakan Siska.
Nah, kira-kira apa lagi nih keyakinan kelas yang akan kita buat sesuai dengan impian yang sudah kalian tulis? Nah, ini nih di sini dituliskan bahwa kelas yang kondusif tadi dibaca ya. Untuk menciptakan suatu kelas yang kondusif, selain ada rasa menghargai ya tadi sini ya, saling menghargai, kita harus ngapain lagi berarti? Ketika ada teman yang kesulitan, kita harus melakukan saling membantu. Bahasanya seperti apa? Saling tolong menolong. Boleh silahkan ditulis ya. Itu keyakinan kelas kita yang keempat. Nah, untuk mendukung terciptanya suatu lingkungan belajar yang kondusif tadi, berarti kita itu harus apa ketika belajar? Nah, harus mendengarkan, harus seperti apa? Menghargai guru, yang sedang menjelaskan, memperhatikan guru yang sedang menerangkan pelajaran. Itu masuk ke dalam aspek kita ya, tadi saling menghargai. Tapi dari kalian sendirinya berarti harus punya rasa semangat untuk belajar ya. Jadi keyakinan kelasnya bisa dibuat dengan kalimat apa? Semangat untuk belajar. Boleh, ini kan motivasi dari dalam diri kalian untuk semangat dalam melakukan hal apapun, terutama belajar. Boleh di sini? Iya, semangat untuk belajar. Oh, ini tadi ya, yang ini ya, tidak ada di ini. Semangat untuk belajar. Satu lagi ya Nak ya, kan kalau keyakinan kelas itu tidak perlu banyak, tetapi sedikit, tapi kita harus taati keyakinan kelas tersebut. Ini yang menarik dari pernyataannya Aldi ya Nak ya, bahwa dia itu menginginkan kelas yang tidak ada bullying di dalamnya, tidak ada saling ngejek ataupun saling mengolok-olok teman dan melakukan tidak baik. Nah, berarti harus seperti apa kira-kira di antara kelas ini? Saling menyayangi boleh, saling menyayangi, menghargai boleh, saling menyayangi, kemudian membudayakan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, maaf, meminta tolong, dan mengucapkan terima kasih ya. Boleh silakan ditulis Siska keyakinan kelas kita yang terakhir. Membudayakan, apa tadi Nak? Tolong, maaf, dan terima kasih. Maaf, dan terima kasih. Udah ya, Ibu minta terima kasih Ana sudah membantu Ibu untuk menuliskan keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati bersama-sama. Ibu minta tolong perwakilan untuk membacakan, Desa ya silakan untuk membacakan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan kita sepakati bersama-sama. Nah, boleh di pinggir sana Nak, seperti itu. Madu ke sana ke kawan-kawannya, ya. Pertama, menjaga kebersihan kelas.
Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, disiplin waktu. Yang keempat, saling menolong. Yang kelima, semangat untuk belajar. Yang terakhir, membudayakan tolong, maaf, dan terima kasih. Iya, terima kasih ya Desta sudah membantu Ibu untuk menjelaskan sekali lagi, mengokohkan sekali lagi bahwa inilah keyakinan kelas dari 10.3. Ada 6 poin keyakinan kelas dari 10.3. Yang pertama itu menjaga kebersihan kelas. Jadi kita senantiasa bersama-sama nanti ya untuk melakukan segala aktivitas yang berhubungan dengan kebersihan yang ada di kelas 10.3 ini. Kemudian yang kedua, saling menghargai. Ini sangat penting sekali untuk bisa diterapkan di kelas ini supaya tidak memicu adanya kesenggangan ya ataupun hal lainnya yang negatif seperti itu. Kemudian disiplin waktu ya, kita harus ada acuan bahwa setiap pagi itu kita harus berangkat lebih awal ya, jangan duluan pulang seperti itu, tapi kita harus menerapkan bahwa kita itu harus memiliki disiplin waktu ya. Kemudian kita juga harus saling menolong, kemudian pastinya semangat untuk belajar, dan yang terakhir ini nih kata-kata kunci dari sini yaitu membudidayakan adanya kata tolong, kemudian maaf, dan juga terima kasih. Dengan ketiga hal simpel ini aja, otomatis akan tercipta suatu kenyamanan dan otomatis juga akan menciptakan suatu lingkungan yang kondusif. Kira-kira sudah cukup ya berkaitan dengan keyakinan kelas ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian bisa melakukan refleksi diri terkait dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan bisa untuk diterapkan segera ya. Jika misalkan ada kawannya yang melanggar ataupun tidak menaati ini, kalian bisa saling mengingatkan karena ini untuk kebaikan dari kelas 10.3 supaya tercipta lingkungan yang aman dan juga lingkungan yang kondusif untuk mendukung proses pembelajaran. Ya, Ibu ucapkan terima kasih. Ibu izin undur diri. Minta maaf kalau misalkan ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan